Kalian pernah gak sih ke Bali? Kalau belum, cobain dulu deh ke sana, pasti seru banget. Pastinya dong, apalagi kan Bali tuh indah banget ya Iya kan. bener banget, ya indah banget parah. Nah, podcast kita kali ini tuh kita akan membahas apakah adat di Bali mengalami perubahan dalam masa pandemi Covid dan sesudah. Nah, sebelum perkenalan ya Rus, kita akan mengundang dulu nih narasumber kita pada podcast kita kali ini. Silakan narasumber, dipersilakan untuk memasuki tempat. Nah, narasumber kita sudah berkumpul nih di sini. Selanjutnya apa ya, Grace? Nah, selanjutnya itu Rus, ada nih pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan terlebih dahulu sama narasumber kita yang udah pada cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng nih di sini. Dimulai dari narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Halo, anak saya Aurelia Intan Ramadhani. Saya sebagai pengamat tokoh agama dan di sebelah saya ada Rosalina Nabila Hidayat. Saya sebagai pengamat budaya dan di depan saya ada Nama saya Darodira Sigit sebagai pengamat sosial dan di sebelah kanan saya ada Surya Setiawan Nugroho sebagai pengamat masyarakat Bali. Nah, tadi kan kita sudah memperkenalkan narasumber kita nih. Jadi, kita juga perlu memperkenalkan para tim dokumentasi kita. Nah, sekarang dipersilakan untuk tim dokumentasi untuk masuk ke dalam kamera. Silakan. Nah, karena tim dokumentasi sudah ada di sebelah kanan dan kiri rekan saya, maka kita perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fariski sebagai kameramen dan rekan saya. Hai people, perkenalkan nama saya Muhammad Firun Al-Kafa sebagai editor. Nah, tadi kita sudah nih memperkenalkan narasumber dan tim dokumentasi kita. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Wah, iya nih ada yang kurang. Apa ya yang kurang? Kayaknya podcast ini gak akan berjalan tanpa adanya presenter dong pastinya. Iya. Nah, maka dari itu, mari kita kenalan dulu yuk. Masa iya kenalnya cuma sama narasumber sama tim dokumentasi doang ya harus. Iya dong. Pasti. Dimulai dari kamu dulu deh. Halo people, kenalin. Nama aku Fairuz Ladisha Mirza Effendi. Dan di sebelah saya Halo people, kenalin nama aku Via Gracia Manara Gusti Prambodo. Saya di sini dengan rekan saya sebagai presenter. Nah, karena kita sudah memperkenalkan narasumber dan tim di balik layar, untuk tim dokumentasi bisa dipersilakan untuk kembali ke balik layar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, karena para tim dokumentasi kita sudah berada di balik layar, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab nih. Nah, sesi tanya jawab kita pada kali ini, pertama-tama pertanyaan ini akan saya tujukan kepada narasumber kita yang bernama Intan. Nah, podcast kali ini akan membahas perubahan signifikan apa saja yang terjadi pada adat di Bali saat pandemi Covid dan sesudah pandemi Covid. Menurut kamu, gimana nih masyarakat Bali harus menyikapi kondisi di masa Covid-19 dalam melakukan kewajiban mereka untuk melaksanakan upacara adat istiadat di Bali? Pasti susah dong karena adanya berbagai larangan dalam masa pandemi ini. Nah, gimana menurut kamu kalau kamu ada di posisi masyarakat Bali? Kalau menurutku sih upacara adat itu masih boleh dilakukan secara offline. Aku bakal berusaha tetap mengikuti adat itu sih. Kayak apa ya? Tetap mematuhi protokol kesehatan mungkin? Iya, kayak apa ya? Semisal jaga jarak, pakai masker, ya semacam itu sih. Oke, masuk juga sih ya jawabannya. Pastinya harus melakukan protokol kesehatan dong. Selanjutnya, aku ada nih pertanyaan buat narasumber kita yang kedua, namanya Rosa nih. Bisa nggak ya jawab pertanyaan ini? Aduh. Oke. Saat pandemi COVID-19, pasti dong kamu ngerasa cemas, takut kalau terkena COVID-19. Misalnya nih, kamu jadi masyarakat Bali, gimana sih caranya ngurangin rasa cemas di masa COVID-19 saat harus melakukan kegiatan adat dan budaya Bali?
Ditambah lagi ada turis dari negara lain. Kalau menurut aku sih, untuk mengurangi rasa cemas sebagai masyarakat di Bali, ya tetap menjaga protokol sih. Apalagi kan upacara adat itu kan wajib ya dilakukan masyarakat Bali, atau mengikuti upacara adat yang lebih sedikit orang berkerumunan itu. Jadi aku jadi sebagai masyarakat Bali tetap mengikuti upacara tersebut sambil menjaga protokol. Keren banget gak sih jawabannya? Iya. Oke, karena pertanyaan sebelumnya sudah dijawab dengan baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama masa pandemi COVID kemarin, kan kita nggak boleh nih berkumpul banyak-banyak orang. Gimana cara masyarakat Bali melakukan adat dan istiadatnya? Ya mirip-mirip yang seperti dikatakan Intan tadi ya. Saya akan tetap mengikuti upacara adat tersebut, akan tetapi saya mematuhi protokol kesehatan yang ada. Wah, ternyata jawabannya mirip-mirip ya sama yang dikatakan Intan tadi. Nah, berikutnya aku masih ada nih pertanyaan. Aku mau nanya nih sama kalian, dampak COVID-19 terhadap bidang pariwisata ini gimana? Kalau bisa dijelaskan secara lengkap ya. Menurut aku dampak COVID-19 terhadap pariwisata besar sih, karena kan yang awalnya banyak orang berpergian, nah itu juga ada yang menggunakan kendaraan pribadi atau bis pariwisata. Ketika pandemi COVID melanda dan sedang naik-naiknya, pasti dalam pariwisata yang tutup akibat pandemi, karena yang dulunya pasti banyak pengunjung dari luar negeri dan masyarakat lokal ataupun luar negeri ataupun luar pulau yang berlibur ke sana. Makanya dampak COVID-19 bagi bidang pariwisata itu besar banget terhadap pemasukan para pekerja yang bekerja di bidang pariwisata. Wah, ternyata besar banget ya dampaknya COVID-19 di bidang pariwisata, apalagi yang bekerja di sana. Oke, next question. Di masa COVID-19, kita merenungkan kembali apakah pariwisata telah dijaga oleh alam Bali? Apakah telah diberi ruang kepada masyarakat di industri pariwisata atau belum ya? Setauku pariwisata alam Bali rata-rata sudah dijaga dengan baik dengan masyarakat maupun pengunjung. Dijaga dengan baik itu contoh-contohnya apa aja ya sebenarnya? Ya kayak mematuhi protokol kesehatan dan sebelum mereka ke Bali itu kayak disuruh menunjukkan surat vaksin gitu. Kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nggak? Iya, termasuk. Termasuk. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang luar negeri tertarik mengunjungi pantai Tanjung Benoa? Pastinya karena keindahan pantai ini. Para pengunjung luar negeri tertarik pada pantai ini karena keindahan alam yang sangat indah. Tempat water sport yang sangat bagus dan juga ada wisata Pulau Penyu yang gak kalah bagus dan indahnya. Aduh, Fai, jadi pengen kesana lagi nggak sih? Iya, bener banget. Nggak cukup cuma 1 kali. Iya deh. Oke, karena pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab dengan baik, saya kali ini akan memberikan pertanyaan kembali kepada Daru. Kira-kira ada yang tahu nggak sih sejak tahun berapa water sport di Tanjung Benoa diadakan? Kalau sepengetahuan saya, menurut penjual dan penduduk yang ada di sana, Tanjung Benoa, water sport diadakan pada tahun 1986. Water sport di sana nggak hanya ada banana boat saja, tetapi juga ada wahana lainnya, contohnya jet ski, perahu donat, flyboard dan lain-lain. Pokoknya seru banget. Pokoknya di sana kita bisa nyobain berbagai wahana yang ada di sana. Aduh, jadi pengen nyobain nggak sih, Rus? Iya, bener banget. Karena tadi pertanyaan sebelumnya sudah dijawab dengan baik, kita lanjut yuk. Oke, pertanyaan selanjutnya bakalan aku kasih ke narasumber kita yang bernama Intan. Gimana nih suasana pantai Tanjung Benoa saat masa pandemi dan sesudah pandemi?
Perbedaan pengunjung Tanjung Benoa saat pandemi dan sesudah pandemi sangat beda jauh. Karena saat pandemi pengunjung Tanjung Benoa sangat sedikit akibat pandemi COVID-19 yang saat itu sedang naik-naiknya, kayak udah parah banget gitulah. Pastinya lebih sepi saat pandemi daripada sesudah pandemi sih. Ya bener banget dong pastinya. Nah, karena pertanyaan tadi sudah dijelaskan dengan baik ke narasumber yang bernama Intan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa masyarakat apakah masyarakat di sekitar situ ada kesadaran tersendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar? Staf Tanjung Benoa juga memiliki kesadaran tersendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar Tanjung Benoa. Gak hanya staf saja yang punya kesadaran, tapi para pengunjung yang ada di Tanjung Benoa juga pasti ada kesadaran tersendiri untuk membersihkan sampah yang di Tanjung Benoa tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir yang akan saya tujukan kepada kedua narasumber perempuan kita pada hari ini. Aku dengar-dengar nih, kalian ke Desa Panglipuran juga ya? Iya. Nah, kalau gitu aku mau tanya nih tentang Desa Panglipuran. Menurut kalian berdua, kok bisa sih Desa Panglipuran tuh termasuk salah satu desa terbersih di dunia? Terus gimana ya kira-kira usaha masyarakat di Desa Panglipuran dalam menjaga kebersihan desa tersebut? Kalau menurutku Desa Panglipuran termasuk salah satu desa yang terbersih ya. Karena emang waktu aku berkunjung ke sana tuh kayak sepanjang jalannya tuh kayak literally bersih banget sih. Gila. Keren banget dong berarti Desa Panglipuran itu. Iya, asli. Para penduduknya juga sangat menjaga kebersihan lingkungan desa banget gitu. Mereka rutin membersihkan selokan, menyapu halaman rumah mereka masing-masing dan membuang sampah pada tempatnya. Wah, ternyata rajin banget ya penduduk di Desa Panglipuran, keren banget deh, harus diterapin sih. Harus banget. Mau tanya lagi dong sekali, kira-kira cara mereka buat mempertahankan itu semua tuh gimana? Mempertahankan tentang kayak menjaga kebersihannya itu. Menurutku ya kayaknya di sana kayak emang udah kebiasaan mereka tuh bersih-bersih kan yang sebagai jadi istri tuh kayak yaudah bersih di rumah, yang cowok itu kerja sebagai suaminya itu sebagai suaminya ya kerja gitu. Kira-kira kalau boleh tahu, kalian nih waktu jalan-jalan di Desa Panglipuran itu nemuin apa aja sih yang dijual di sana? Yang kalian tahu aja deh. Ada makanan, minuman, kayak makanannya itu kayak jajan-jajan gitu, jajan-jajan desa. Barang-barang khas dari Bali juga sih kebanyakan. Sama ice cream. Iya, kemarin kita beli ice cream sih. Favorit sih. Real. Oke, terima kasih. Nah, karena tadi sesi tanya jawab kita sudah selesai, kita lanjut aja nggak sih ke sesi kayak sharing-sharing gitu. Tapi kalau anaknya cuma 6 doang, nggak cukup gitu, kayak ada yang kurang gitu. Gimana ya? Aku punya ide. Apa idenya? Karena nggak enak cuma berenam, kita Ya? panggil aja 2 teman kita lagi di tim dokumentasi buat gabung sama kita buat nyeritain sedikit pengalamannya waktu dokumentasi di Bali tadi. Pasti kan mereka lebih banyak punya pengalaman dong. Iya, karena mereka kan record. Nah, itu tuh. Yaudah kita panggil langsung aja yuk Haikal dan Birun. Yeay, ayo sini. Dari mana aja? Nah, karena tim podcast kita, Iya, tim Ya. podcast dong. Sistem apa lagi, Fai? ya otaknya lagi nggak lancar aja gitu ya. Karena semuanya udah berkumpul di sini, kita harus mulai dong sesi sharing gitu kan. Iya dong, biar lebih asik pastinya. Iya.
Sesi sharing kali ini dimulai dari Gracia yang ada di samping saya. Oke, jadi aku tuh cuma mau nyeritain pengalamanku waktu berkunjung ke Pulau Penyu. Karena di sana tuh bagus banget sebenarnya. Ya sebenarnya sesuai sih sama namanya. Aku ketemu sama penyu-penyu yang pada lucu-lucu. Tapi nggak hanya penyu doang kok. Yang ada di situ tuh banyak banget pastinya. Namanya aja Pulau Penyu. Tapi isinya nggak cuma penyu doang. Ada juga hewan-hewan lainnya. Contohnya ada berbagai macam jenis penyu, ada juga berbagai banyak jenis burung, ada burung kakak tua, ada burung merak, ada burung rangkong badak, ada juga ayam kalkun. Pada tahu nggak sih ayam kalkun tuh kayak gimana? Aku sih pernah denger ya, tapi kayak lupa-lupa inget gitu. Iya sih, sempet ya. Iya. Nah, selain burung, di sana juga ada iguana dan juga ular sanca. Kemarin tuh kita udah mau foto sebenarnya sama ular sancanya, tapi karena nggak ada yang ngefotoin, jadinya kayak terus katanya bapak yang jaga tuh ular sancanya capek ya katanya sih, kan nggak tahu ya ular sancanya beneran capek atau enggak, tapi katanya sih capek, jadi ya kita menghargai ular sanca di sana supaya beristirahat dulu. Tapi gak hanya ada ular sanca, kita juga berhasil bersuah foto sama monyet dan juga burung kakak tua. Nah, teman saya yang di samping ini, dia yang foto sama monyetnya, dia juga yang foto sama burung kakak tuanya. Nanti deh kalian harus lihat di video wawancara kita di Bali, di situ bakalan dimasukin ya. Iya. Supaya bisa ngelihat interaksi teman saya sama monyet. Iya. Nah, jadi di sana itu menarik banget pasti. Terus kita juga bisa bersuah foto di sana sama binatang-binatang yang ada di sana. Jadi nggak bakal rugi kalau kalian tuh ke sana. Apalagi di perjalanannya tuh ya, menuju ke sana tuh kalian tuh bakalan disuguhin sama keindahan laut tuh yang indah banget, kayak airnya tuh seger banget ya gak sih? Iya bener banget. Apalagi kalau perginya sama teman, sama orang-orang tersayang, pasti kan pengen nggak gitu juga karena nggak punya ayah. Jadi ya karena itu bisa dijadiin pengalaman yang bagus banget. Kita juga bisa ngasih makan ikan pakai roti yang kita bawa sebelum kita ke Pulau Penyu. Tapi kita lupa dibawain roti waktu itu, jadi nggak bisa. Jadi kayak kita nggak bisa ngasih makan ikan, padahal udah kayak berharap banget. Jadi nggak bisa. Jadi tetap asik kok, tetap asik. Guys, siapa yang mau cerita lagi pengalaman di Bali selanjutnya? Bentar. Tadi Pulau Penyu ada di Tanjung Benoa kan? Yes. Pasti dari kalian ada pengalaman dong dari Tanjung Benoa juga. Iya, Nggak pasti cuma di ada Pulau dong. Penyu. Mungkin di Tanjung Benoanya atau water spotnya, atau kan waktu itu aku lihat ya ada kayak anak-anak yang main bola. Nah katanya nih teman saya yang di sebelah sini nih itu tuh cerita tadi kalau misalnya dia itu main bola di Tanjung Benoa. Nah aku tuh penasaran gitu loh, gimana sih main bola di sana, apalagi kan di sana tuh bukan lapangan ya tapi pasir ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit aja pengalamannya main bola di Tanjung Benoa? Sebelum kamu jawab, kira-kira di sini ada nggak yang selain kamu main bolanya? Iya. Nggak ada. Main sama siapa aja? Iya, di sana tuh sama siapa aja? Anak kelas lain sih. Oh, anak kelas lain. Iya. Terus apa? Iya, Berarti- nggak ada sini tuh anaknya. Berarti mereka bertiga gak ada yang ikut main bola? Nggak ada. Mereka bertiga cuma ngeliatin. Oke. Gimana pengalamannya melihat temannya main bola? Nggak ngelihat. Oke. Lumayan. Ya ini dulu ceritain dulu nih pengalaman main bola di sana. Jadi gimana nih ceritanya Haikal waktu main bola di pantai Tanjung Benoa? Ceritain dong. Di Tanjung Benoa waktu aku main bola itu ya seru sih, asik. Cuma kan itu kan lapangannya kan pasir ya. Iya. Jadi kalau kita nginjek kaki di situ mungkin bakalan kakinya tuh masuk ke dalam gitu, mendalam sama pasir gitu, tenggelam. Ya. Oke. Lanjut. Terus juga kan waktu itu dibagi 2 tim main bolanya. Nah tim yang satu itu pakai baju yang
tim yang 2 bajunya dilepas. Nah waktu itu aku ada di tim yang kedua, nah jadi bajunya juga dilepas gitu. Wow. Untung cuma bajunya ya. Gak boleh gitu dong. Sorry. Lanjut. Terus kan waktu main bola itu kan ya namanya juga pasir ya kan ya, terus juga lepas baju, nempel semua itu di badan. Terus juga nggak bawa baju ganti gitu. Jadi waktu mau bilas itu bingung, waduh ini gimana gitu kan. Mau bilas juga gimana, takutnya basah semua kan celana-celananya. Terus jadinya gimana dong? Ya udah langsung dipakein baju aja gitu. Lah, berarti kamu nggak mandi? Ada pasirnya dong. Ada pasirnya. Mandinya waktu di hotel. Gitu nyaman ya dibuat duduk di bis gitu. Iya. Aduh, betul. Ya, ternyata itu ya. Harus ada persiapan. Persiapan itu perlu. Sangat penting. Nice info. Thanks for the info. Oke. Udah sih itu aja. Oke, karena cerita dari Haikal sudah selesai, oleh karena itu aku mau 3 orang cowok di sebelah sini juga cerita dong pengalamannya di Bali tuh ngapain aja. Pasti ada yang seru dong. Nggak cuma Haikal yang main bola terus badannya kena pasir, nggak cuma itu dong. Pasti kalian juga ada yang lebih seru daripada itu. Boleh dong kasih sharing-sharing sedikit. Nah, jadi kan Haikal sudah seru-seru ya. Nah, sekarang jadi ada sedikit cerita buku horor sedikit ya. Wow, kayaknya seru tuh. Sangat Aduh, penasaran. aduh. Jadi ceritanya malam-malam ya, jam 2 dini hari. Kabut ya, ini The Boys, kabut semua The Boys ya, kabut. Makanya kita sharing-sharing cerita, info-info cerita. Makanya yang ini cerita horor duluan, terus saya lanjut. Cerita horor pocong mangap. Gimana tuh pocong mangap? Pocong mangap? Kursi roda jalan sendiri. Kira-kira cerita horornya itu gimana? Tolong dijelasin secara lengkap. Nah, kalau cerita pocong mangap itu saya dapetnya dari kakak saya pas di rumah malam-malam kan dulu kan kamar saya. Waktu saya SD itu kamarnya kan di atas. Nah, makanya pas malam-malam kakak saya mau kamar mandi tiba-tiba ada penampakan kayak gitu. Emang ya lebih itu di kamar mandi emang, aduh serem banget. Gila. Yang paling takut tuh kalau misalnya lagi mandi dia kan ngeliatin tuh kayak ya ampun aurora aku gitu kan. Terus yang bikin takut. Ya nggak takut dikagetin sih sebenarnya. Lebih ke itu sih, ya nggak sih? Iya bener banget. Nah katanya Daru tadi si Birun ada cerita horor juga nih. Kira-kira apa ya cerita horornya? Apa pocong mangap? Wow. Atau apa nih Birun? Boleh ceritain dong. Kita nono Nggak boleh gitu dong. Gitu dong. Harus cerita secara ikhlas. Wah, Iya. Buka sendiri malam-malam. lift di hotel. Nah, Wow. Terus Hotel kita tuh kontroversi. itu kan yang kamar itu loh. nah kalau buka Kamar 602. Oke, Jadi itu kamar kan 602. ada temen kan ya, Safian nggak sih itu? Ya, sampai Oh ya. Tombolnya dipencet semua, asal-asal kan. asal sampai asal langsung Oh. panas kan. Oke. Lift kebuka langsung kamar. Kamar Iya. Buka. Depan mata itu. Iya. Buka lift itu ada kamar buka gitu pintunya. Kosong. Terus kosong. Kira-kira itu ada orangnya nggak sih? Iya, gelap itu ya. Kalau nggak ada. kayaknya nggak ada. Karena kamarnya Sepi. Kap itu kamar nggak kepake sih ya. Gelap itu kamar nomor lantai 6 itu gelap sekali. Itu kamar apa lantai paling atas ya? Ya, paling Itu kira-kira lorongnya itu gelap atau terang atau remang-remang nih? terang tapi suram. Berarti kayak remang-remang gitu kan? ya. Oke. Oke. Iya sih. Ya enggak sih, ya itu lagi yang namanya Bali pasti ada mistis-mistisnya. Cuma ya Benar, benar. balik lagi kepercayaan kita masing-masing. Malah cerita leak gitu. Oh, kalian masih ada cerita lagi kah? Oh, Satu lagi ada. Oh, apa sih? siapa? Tapi nggak apa kan. Nggak apa-apa. Absurd ya. Oke, Surya mau cerita silakan. Satu lagi sebelum cerita horor kan saya sama 3 anak ini beli nasi di luar. Ya, ya, oke. Setelah apa itu ke dekatnya
kolam renang kita makan bareng-bareng. Itu malam atau pagi? Waktu malam. Waktu malam itu sekitar jam berapa ya? Jam Setengah 11 mungkin ya segitu. jam Wow, segitu. kalian ngapain Udah malam kok makan ya, jam Ya, segitu? kebetulan kita akan lapar. Nah, jadi waktu si Haikal buka nasinya ternyata semua nasinya jatuh. Sayang banget dong. Wah parah sih. Terus gimana? Dibiarin nggak sih? Ya dibiarin kita kasih nasi sebagian ke Haikal gitu. Yang masih Kita ambil. Kebetulan kan ada kucing ya. Ya. Jadi kamu badir lah. Oh iya. Oke. Ya Terus itu itu- judulnya berarti berbagi ya. Iya. Iya. Terus kira-kira kucingnya itu makan nggak? Makan. Makan. Yakin. Iya. Oh, oke. Iya. Berbagi nggak sengaja itu. Itu emang rezeki kucingnya loh. Iya. Emang udah rezekinya kucing sih. Iya, rezeki dari Tuhan semua. Iya. Oke, karena yang cowok-cowok udah cerita, kurang afdol kalau yang cewek-cewek di sebelah kananku ini nggak ikut cerita juga. Iya bener nih. Karena malam-malam kan, ya, kita juga punya banyak cerita dong pastinya. Kalian bisa lah cerita sedikit, bisa dong. Bisa dong. Bangkok. Jadi waktu malam-malam habis check in hotel gitu, kita kan lapar tuh tengah malam. Ada rencana nih GoFood gitu. Ya, oke lanjut. GoFood. Kirim barat dari cepat gunakan bos. GoFood itu MCD gak sih? Iya. Nah, terus kita di situ kayak lupa buat mutuin makanannya gitu. Iya. sampai si siapa ya, si Intan kalau nggak salah udah habis duluan, terus lupa difoto, jadi tinggal tulangnya doang yang difoto nah. Kira-kira siapa yang ngefoto ya? Kamu Ya karena waktu itu lupa, terus juga kayak pengen akhirnya gitu deh. Makanan emang harus dimakan. Kalian nggak ada cerita horor? Nggak ada sih. Mungkin kayaknya kamu udah pernah cerita horor Iya. di Bali kayaknya. Gracia Oh deh iya, kayaknya. katanya waktu itu mau cerita tapi nggak jadi gitu ya. Mari kita tuntaskan Oke. Nah, karena tadi banyak yang minta cerita horor, karena nggak tak ceritain di hotel, jadi aku mau ceritain sekarang. Nah, kenapa aku nggak mau cerita di hotel tuh karena nggak mungkin aku cerita di situ langsung kan. Jadi mendingan keluar dulu dari hotelnya baru cerita. Mungkin bentar, maaf ya aku potong. Iya, oke. Tapi kira-kira kenapa ya kamu itu nggak mau ceritain secara langsung di hotelnya? soalnya waktu di situ kan aku nggak tahu maksud tujuannya dia di situ tuh apa, mau ganggu atau mau apa, karena aku nggak tahu, takutnya nanti kalau aku nyinggung dia, aku nunjuk dia jadi keberatan. Jadi mendingan aku keluar dulu baru aku cerita ke kalian. Coba karena waktu itu aku ngantuk jadi akhirnya nggak cerita. Oke, Nah, oke. aku ceritanya aja sekarang ya. Oke. Jadi waktu itu malam terakhir nggak sih? Iya nggak sih? Terakhir Iya ya? itu terakhir. Malam terakhir di hotel mau tidur, itu lagi makan kuaci. Oh iya. Jadi aku lagi makan kuaci kuaci sambil nonton TV. Ya, yang lain nggak tahu ngapain, aku udah lupa. Pokoknya iya, Intan Nandi dan Rosa itu di sebelahku kalau nggak salah. Iya, terus udah aku jalan buat ke arah depan TV karena di sebelah sini tuh ada kayak pintu buat masuk ya Buat balkon, keluar, buat ke menuju ke balkon. Nah, sini kan kasur, aku tidur di paling pojok. Nah, karena aku mau ke depan TV buat ngambil air minum, aku harus ngelewatin pintu itu kan. Nah, karena waktu itu kebuka, maksudnya nggak kebuka dalam arti selambunya itu juga kebuka, tapi kebukanya tuh masih ada selambu yang warna putih tuh loh, yang masih transparan. Oke. Di situ tuh aku lihat ada yang duduk. Oh, Yang duduk di wow. deketnya, maksudnya di kursi-kursi itu ada yang duduk. Tapi yang di sebelah sini bukan kursi yang tak duduk, yang sebelah sini pagi. Dia duduk, tapi kepalanya tuh miring. Jadi kayak makanya kenapa aku say hello ke dia, karena dia miring. Jadi kayak duduk sambil kayak gini, kepalanya tuh ke belakang, kayak muter ya
Tahu lah ya. Wah, serem banget ya. Nah itu dia tuh sambil kayak mainin jarinya tuh panjang-panjang banget gitu loh. Makanya aku Itu sih- kira-kira jarinya itu lentik apa yang bagus, lentik bagus atau yang lentik kurus-kurus? lentik jelek sih lebih tepatnya. Lentiknya kayak ya tengkorak gitu loh, tau gak sih? Wow, itu serem banget sih. Aku bayanginnya udah kayak udah ini ntar gak bisa tidur. Nah makanya aku nggak mau cerita ke kalian waktu itu. Nah sebenarnya di situ nggak cuma ada satu, nggak cuma ada di luar doang. Dalam tuh juga ada tahu. Wah, di kamar ada nggak? Ada pasti. Di kamar mandi juga ada. Wow, pantas ya ngerasa rada merinding waktu di kamar mandi itu. Iya selain karena itunya doang, karena lampunya emang juga bikin merinding. Jadi ya Iya. karena aku udah ngeliat dia juga udah ngeliat aku, daripada cuma diem-dieman, mending aku say hello ke dia. Halo, selamat malam, tolong jangan ganggu aku. Oke, selesai. Kira-kira kamu say hello-nya tuh di dalam hati apa kamu hai gitu? Aku ngomong, Oh, tanya Rosa. Aku ke say hello, aku ngomong. Hai. Kira dia itu kayak orang gila anjir. Itu kan. oke. Dia ngira aku kayak orang gila. Wow. Kira-kira yang duduk itu dia tuh perempuan atau laki? Perempuan, rambutnya panjang. Oh wow. Cantik nggak? Jelek sih mukanya waktu aku Jangan lihat. bilang jelek itu dong. Oh sorry, maksudnya mukanya rada kurang baik waktu Oke. dilihat. Jadi Jangan gitu juga dong. dia tuh sempat masuk, sempat ada waktu aku duduk di luar. Iya. Dia ada masihan, cuma ya itu. Ah oke. Ya, Tapi lebih dia gimana? gak ganggu kan di sana. Untungnya nggak ngeganggu kalian, jadi oke. Tapi dia Itu ngeganggu. waktu ada setannya itu mukanya retak atau enggak? Jangan bilang setan. Takutnya setan. Makhluk gaib. Mukanya sih sebenarnya dibilang retak juga nggak retak-retak banget, tapi kayak setengah dari mukanya tuh udah jelek. Maksudnya ya emang Wah berarti itu serem banget, Pol. iyalah. Wah parah sih. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian udah ngeliat mereka, lebih baik disayai aja. Tapi tergantung masing-masing makhluk gaibnya ya. Oke. Udah deh gitu aja. Oh, nggak mau cerita banyak-banyak. Oke, sekarang lanjut ke ceritanya Virus mungkin. Dari tadi belum Kalau cerita. aku sih nggak ada pengalaman horor ya, karena emang gimana ya di sana itu aku nggak yang orang tipe orang yang sensitif gitu atau kayak Gracia yang bisa lihat gitu. Aku sih nggak bisa ya kayak, dan aku tuh bersyukur banget sih kalau nggak bisa. Tapi aku ada pengalaman nih yang seru waktu di mana itu, di pantai Pandawang ya itu. Oh, Nah itu lumayan seru sih di sana. Kita bisa kayak foto-foto gitu juga kan. Terus kebetulan aku sama Intan waktu itu main air, main pasir gitu. Jadi itu seru pol. Terus kita di sana juga makan mie meskipun udah ada kayak di makan siang. iya tempat makan siang, terus ada makan siangnya juga yang pasti. Tapi ya karena kita nggak mau makan siang nasi, jadi kita makannya mie aja gitu. terbongkar sudah. Ya oke. Oke, jadi sesi sharing kita sampai di sini aja karena kita semua udah sharing-sharing cerita kita di Bali dan juga mungkin waktunya udah cukup lah ya. Ya udah cukup banget lah. Iya cukup banget lah, nggak mungkin belum. Oke, kita mau closing bareng-bareng karena mumpung kita di sini udah ada berdelapan ya ini. Ya Berdelapan, berdelapan. udah full tim. Jadi baiklah kita akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga memberikan pelajaran kepada para pelajar di luar sana. Dengan begitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Adios. Jangan lupa like, terus jangan lupa subscribe juga ntar. Ini kan dimasukin di YouTube nih. Jangan lupa dong di subscribe. Dadah. BBA. Nah, dimulai dari orang yang salah. Dimulai dari Roll. Action. Cut dulu. Dikat dulu ya.
roll action. Nah, tadi kita sudah memperkenalkan makanan berbahan. Bentar apa? Ya sekali lagi semua. Mulai ya. Mulai action. Nah, karena tim dokumentasinya sudah diperkenalkan dan juga narasumbernya sudah diperkenalkan, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan sebelum sorry salah. Ya, salah. Podcast kali ini akan membahas perubahan signifikan apa saja yang terjadi pada adat di Bali saat pandemi COVID dan sesudah pandemi COVID. Menurut kamu, gimana nih masyarakat Bali harus menyikapi kondisi di masa COVID-19 dalam melakukan kewajiban mereka untuk melaksanakan upacara adat istiadat di Bali? Pasti susah dong karena adanya berlawanan dalam masa pandemi ini. Nah, gimana menurut kamu kalau kamu asli di posisi masyarakat Bali? Kalau menurutku ya, Kan audionya arahkan ke sini. Nah, gak apa-apa, langsung ke ini, ke narasumber. kalau menurutku ya kalau pacaran itu sebelum dilakukan secara offline, tapi aku bakal apa ya kayak ngikutin Protokol mungkin dan gimana kalau kita ngambil tim dokumentasi biar mereka juga bisa lebih sedikit cerita mereka di sana dong, karena kan mereka yang tugasnya dokumentasi pasti lebih punya banyak cerita dong. Sih. Oke. Setauku pariwisata alam Bali rata-rata sudah dijaga dengan baik dengan masyarakat maupun Oke, lanjut dari awal. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya bakalan aku kasih ke narasumber kita yang bernama Intan. Gimana nih suasana pantai Tanjung Benoa saat masa pandemi dan sesudah pandemi? Yang keras. ya Oke, roll action. Yang keras, Pak. Perbedaan pengunjung tadi.